Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Sebenarnya saya ada dua jenis, dua roaster yang berbeda. Saya beli dua-duanya. Kebetulan Mapiole saya udah habis dan saya udah nggak punya single origin sama sekali. Jadi saya akan membongkar si Genesis ini dari Bandung Barat, Lembang. Dengan klaimnya si Genesis ini adalah dia menggunakan roasternya infrared. Let's see akan seperti apa. Lalu karena banyak requestnya tuh lebih ke cobain dong gun si ibu kos. Nah jadi saya akan bongkar ibu kos dulu. Nantinya akan saya bongkar. Saya ada beli si Genesis House Blend. Nah nanti kita bahas ya si Genesis House Blend. Lalu saya beli Arabica Single Origin grade A, grade 1. Grade 1 tuh grade yang buat di ekspor biasanya ke Eropa atau Amerika atau ke Asia lainnya. Lalu saya beli, oh ya, yang atas tuh Genesis Blend grade 1. Yang berikutnya adalah saya beli ibu kos. Jadi waktu itu banyak yang minta saya bongkar ibu kos. Ibu kos itu adalah ini blend untuk kopi susu, es kopi susu. Bisa dilihat kah? Tapi ketika saya tanya, ibu kos blend ini blendnya apa aja pak? Nah, jawabannya adalah full robusta. Jadi kayak kopi-kopi kekinian yang ada di mana-mana, Janji Jono atau kopi Kenungun. Dia pakai si apa namanya si robusta. Saya nggak tahu kalau Janji Jono, kayaknya Janji Jono pakai robusta juga deh, full robusta dari dari Sumatera. Lalu, nah aneh nih, ini blend untuk kopi susu tapi full robusta. Katanya robusta dari Jawa. Saya tanya, Jawa kan banyak ya, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi idealnya kalau yang namanya blend itu adalah dari beberapa jenis kopi disatuin, entah itu misalkan robusta Jawa Baratnya dari Pangalengan atau robusta Jawa Baratnya dari Garut, jadi di blend jadi satu house blend. Nah tapi ini katanya full robusta, berarti cuma satu, jadi berarti sebenarnya bukan house blend ya, tapi simply single origin ala robusta aja. Kita buka, kita nggak pernah tahu. Oh ya, thank you buat temen yang udah, saya ini termasuk orang yang gak gampang berpindah ke lain hati kalau untuk urusan kopi. Tapi karena beberapa temen di kopi-kopi ala-ala suka-suka mau, tolong dong kan cobain yang ini, saya pengen tahu kayak gimana. Oke, nggak apa-apa. Atau saya nggak seidealisnya itu, kalau nemu kopi yang lebih murah dengan rasa yang mewah, why not. House blend ini murah. Saya berapa harganya? Saya cek dulu ya. Harganya itu, ini harganya nih. Harganya untuk ibu kos saya beli nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah nggak kepake, sayang banget ternyata. Saya bukan aliran robusta, saya alirannya paling mentok ya 50-50 lah, 50 arabica 50 robusta. Tapi ideal di kepala saya adalah 80-30 atau 70-30, 80-20, 70-30 atau full arabica. Kalau ada blendnya robusta ya paling mentok tuh 50-50 sih paling mentok ya. Harganya itu 37.500, 24.000 katakanlah ya, 250 gram. Sementara kalau saya beli di Starbucks tuh bisa 160. Lalu puntangnya saya beli 39.200 untuk satu pack. House blend yang dari Genesisnya saya beli satu pack 41.000. Oke lah, harganya lumayan, nggak gitu murah sih sebenarnya. Nggak gitu murah sebenarnya. Untuk house blend yang saya punya, yang saya beli nih, lumayan sih, 41.000, 41.500 lah, dikali sekilo somehow masih kurang lebih sama kayak si house blendnya Palomero nya si
Quintinos apa ya, Workas. Oke, ini saya punya tiga. Yang jelas nggak mungkin saya buka semuanya. Saya akan buka satu. Saya pasti oh ya, saya beli Tageto juga. Jadi saya pikir saya akan buka Ibu Kos, lalu single original saya akan buka yang Tageto, atau single original saya akan buka nanti ini nanti belakangan aja si house blendnya Genesis, spesial house blendnya Genesis, ya nggak sih? Nah, saya punya tiga. Ini yang mahalnya saya beli notesnya fruity nutty almond medium, acidity medium. Espresso di acidity medium saya kadang suka meragukan, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba. Lalu saya punya grade 1 si Gunung Puntang, salah satu kopi yang udah kemana-mana juga, melanglang ke mancanegara. Saya beli di Genesis grade A, tapi saya lihat notesnya di bawah itu dia bilang karena kita roastingannya medium, kita si roastingannya Blanc Bonteng. Nah, itu kayaknya saya kayaknya mesti bahas sedikit knowledge so tau banget ya, sedikit tentang roasting, tapi nanti kalau memang ini Blanc Bonteng saya akan bahas. Oke. Tapi fokus saya adalah ke ini. Ibu Kos. Nah, ini ya buat teman-teman yang penasaran dengan Ibu Kos, kita akan coba. Saya pakai metodenya Aeropress plus Velo dan paper filter. Tapi sebelum kita mencoba membukanya, kita akan melihat sebelum mencoba membuatnya, kita akan lihat dulu si binnya seperti apa. Dia bilang sih premium robusta. Let's see. Kita cium aromanya dulu. Wow. Aromanya kurang menarik. Ya, tipikal robusta sih. Buat kalian yang alirannya robusta, tipikal robusta tuh kayak gini aromanya. Tapi secara roasting oily, saya suka nih yang oily gini, bisa di-create kopi yang super enak banget untuk kopi susu. Apalagi buat espresso. Oily. Somehow bijinya keren sih. Kita coba ya. Kita tuang ke sini dulu. Kayaknya jangan di sini tuangnya, bentar ya. Oke, saya tuang di sini. Mana ya si hilang nih? Bentar ya. Saya ambil sesuatu dulu. Oke, bercanda aja sih macam anaknya. Yes, kita akan lihat si binnya ya. Lihat si binnya dulu buat kalian yang penasaran binnya Genesis Ibu Kos kayak gimana. Saya sih binnya oke, gede-gede kayak bin, tapi sangat oily banget deh. Asli. Buat saya tuh oily. Si Workas juga nggak sebegitunya. Sangat oily banget, bisa kalian lihat sih. Oily banget ya. Dia pakai parah sih, berminyak banget. Kayaknya dia memang dikasih minyak sih, karena beberapa roaster memang kadang ada yang suka dikasih minyak supaya memberikan tekstur yang oily. Tapi nggak tahu ini original atau enggak, saya nggak tahu sih, nggak nanya juga. Mungkin nanti akan saya tanya dia apa sih notesnya di sini, catatannya. Expertise katanya sih pakai infrared bla bla bla. Oh, jadi nih si binnya nggak bin yang cherry, tapi dia proses semua cherry dari cherry sampai green bean. Oke, jadi dia nggak ada specialty sebenarnya. Jadi semua bin masuk, kayak kalian lihat panen teh pakai mesin ya, itulah semua masuk jadinya teh upet. Kalau impresi saya untuk bin oke. Untuk kerataan roasting oke. Kualitas bin untuk robusta oke banget. Ini kayak si di kalangnya Workas.
binnya gede-gede, atau Robusta Goldnya si Excelso juga gede-gede. Tapi saya ada agak ganggu dengan oily-nya ini, it's too oily bro. Tapi nggak apa, kita akan coba seperti apa rasanya. Terlalu berminyak buat bagi saya. Saya seumur umur baru kali ini beli bin yang sangat oily banget, baru kali ini. Workers nggak se-oily ini. Kalau si Quintinos less oily, ada sih di titik-titik satu bin tertentu itu ada lah, merata di semua bin, tapi hanya cuman kayak sepuluh di ujungnya aja. Lalu di Starbucks juga gitu, nggak, ini kalau bahasa Inggrisnya tuh belenyek ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba menggilingnya. Saya akan menggunakan metode Aeropress dulu ya. Kita timbang. Kita timbang di, saya set di 15 gram aja dah. Gram, sedikit lagi ya. Oke, 15 gram pas 15 gram. Sip. Oke, kita akan menggilingnya dulu ya. Saya gilingannya, biasanya gilingan saya nih suka ngadat sedikit kalau dia terlalu gede-gede biji. Nah, ya, wanginya enak. Bijinya gendut-gendut, gila ya bijinya. Robusta premium dibilang. Oke. Padahal kalau dipakein Robusta dengan kayak gini, lalu ada sentuhan ciwidey arum manis di medium roast, sama-sama di medium roast tuh pasti enak banget ya. Oke, tapi harganya ya pasti nggak mungkin 23.000 ya. Sip, lalu saya pakai, oh ya nanti kayaknya akan ada, saya bandingin yang ori dan non ori kayak gimana bro nya nanti. Tapi oke, lalu saya tuang dulu. Ada ingat tadi berapa gram? Saya lupa orangnya, pelupaan saya orangnya. Maklum lah pak, banyak pikiran. Kita akan coba bersama-sama teman-teman, seperti apa rasanya. Ini buat kalian yang doyan Robusta, mesti nonton ini, recommended atau enggak setelah CD Kalang. Saya lebih menyarankan kalian beli CD Kalang, Robusta CD Kalang daripada Robusta Excelso Gold, karena dia lebih nampol. Oke, ribet ya. Suhu 94 derajat Celcius. Saya akan kasih di sekitar 50 sampai 60. Lah ya. Sip, pas teman-teman. Kita aduk. Kita lihat di bagian dalamnya. Aduk dulu. Berminyak banget ya. Ajaib loh nih. Saya ratain dulu ya. Nanti kita press bersama. Ajaib nih. Minyaknya parah banget sih. Make sure si semua bubuknya itu kena ini. Ada apa nih? Oke, sip. Kita akan press bersama. Kita lihat pressan saya. 1, 2, 3.
keras banget ya. Apa nih? Bocor. Kayaknya keras banget. Sadis ya. Keras banget. Baru kali ini saya press keras ini. Oke. Wow. Maaf dulu deh. Agak bocor dikit. Ada kesalahan sama sistem ininya kayaknya. Jangan sampai velg saya rusak. Sip, ini hasilnya. Kelihatan dari krema ala-alanya dia lebih gak goldenish. Cicipin gimana ya? Super dark, bitter, like hell kalau kata orang Turki. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah tipikalnya Robusta. Kalau kalian minum itu simply strong, bitternya lebih strong dari kalian even menggunakan si dark roastingnya Arabica. Oke lah, saya kasih susunya saya set di sekitar 200 ml aja. Kayak ini Robusta, susu 200 ml. Let's see, 200 dikit lagi, yes, more or less 200. Kita lihat ya, 200. Lalu kalian mau tahu nggak, saya brew 14 gram tadi kalau nggak salah ya. Lalu dikasih airnya 60, gilingannya di fine to medium, fine aja sih. Let's see dia sebenarnya menghasilkan berapa gram espresso ya, espresso kurang lebih 1, 2, 3, banyak kan ya. Saya ragu nih, kayak strong banget nih, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ke strongan saya tuang lagi karena buat orang rumah. Bidih, total jadi 44 gram, 44 mili. Saya akan abadikan dulu buat di thumbnail. Oke, nanti saya akan cicipin ya. 200 susu, 44 kopi. Oke, saya foto dulu. Saya nggak usah pakai ini. Susu ini udah sering saya fotoin terus nggak membayar saya apa-apa ya di perhitungan. Saya akan cicipin, kita akan cicipin, lalu kita aduk. Nanti saya akan ceritakan rasanya. Campur sampai merata, nggak pakai gula saya karena biar netral dulu. Nanti kalau the nextnya buat orang rumah, kalau dia mau pakai gula saya akan pakai gula. Saya cicipin dulu seperti apa rasanya. 1, 2, 3. Enak. Enak. Tapi enak sih, cuman bukan kopi saya banget. Ini tipikal kopi Robusta buat kalian yang memang udah kenal banget dengan si rasa Robusta dan Arabica. Ini sangat Robusta banget rasanya, seperti robusta pada umumnya, nggak memberikan sensasi rasa yang lain selain simply kayak gini aja. Nggak ada wangi apa-apa, maksudnya nggak ada wangi kayak sedikit sentuhan citrus atau lain-lainnya, apple dan lain-lainnya, nggak ada apa-apa. Jadi simply pure wangi Robusta aja. Kalau kalian nggak percaya, kalian beli. Nah, kalian beli, saya kasih kali. Coba saya cekin ke orang rumah ya. Buat saya masih oke rasanya untuk dibikin kopi susu, tapi bukan selera saya. Si full Robusta ini bukan selera saya banget. Kalau dia 50-50 saya masih bisa jadi idola saya, tapi
ini bukan idola saya, tapi untuk kalian yang suka kopi-kopi simply kayak robusta lainnya yang kekinian, ini mungkin di range yang layak untuk kalian coba sih sebenarnya ya. Secara bin oke, secara roasting oke. Oke. Tapi saya merasa si robustanya Genesis sama-sama premium dibanding dengan robustanya si di Kalang yang Workas. Saya lebih nendangan si di Kalangnya Workas dibanding ini. Ini lebih ringan, lebih light rasanya. Ya, lebih light. Dengan gramasi segitu harusnya dia memberikan rasa yang super klek gitu kan ketika minumnya. Ini masih di area santai si kopinya. Oke, jadi gitu, cukup sekali aja ya, cukup sekali aja saya di video ini, nggak ada konklusi apa-apa. Jadi oke, saya kasih konklusi sedikit lah ya. Genesis ini oke lah buat harga yang lumayan sangat murah, 1 kilo sekitar 90.000. Tapi kalau buat kalian yang mau mencari rasa es kopi susu yang kaya rasa, buat saya untuk yang mencari rasa-rasa seru ini nggak rekomend. Tapi buat mencari simply es kopi susu ya silahkan. Buat saya biasa aja outputnya, karena ya memang saya nggak terlalu berharap banyak banget karena dari si Genesis ini, bukan dari Genesisnya tapi dari si Robusta ini nggak terlalu berharap banyak. Memang sebegitulah tapi saya surprise juga dengan si beannya yang keren banget. Terlepas dari sangat oily banget roastingannya, buat saya nggak terlalu nyaman yang terlalu oily banget. Saya mau yang oilynya moderat aja, biasa aja, kayak si Mapiole kan moderat oilynya, nggak kemudian licin semua gitu. Buat pertanyaannya adalah, inikah ini recommended atau enggak buat kalian? Pada akhirnya saya kembalikan aja ke seleranya masing-masing. Buat kalian yang mau simply kopi yang nggak mau ada sensasi little sedikit asamnya, sedikit apanya, ini simply pahit aja, nggak memberikan rasa apa-apa. Itu mungkin cocok buat kalian yang di sana marketnya. Tapi kalau kalian mencari rasa yang pengen rasa yang kayak di Starbucks misalkan gitu, ada sensasi gurihnya, ada sensasi gimana nya, nggak akan ketemu di sini, atau dari Mapiole nggak akan ketemu di sini, atau dari Polomero atau dari Quintinos Archipelago nggak akan ketemu di sini. Ini adalah sama kelasnya dengan si Workasnya si di Kalang, cuman beda ini aja, beda bin. Si di Kalang lebih nendang, ini lebih ringan buat saya. Itu aja. Saya mencoba memberikan penilaian yang objektif aja, nggak menjustifikasi terlalu gimana banget, karena sekali lagi masalah kopi adalah masalah selera. Tapi buat saya ini oke untuk gilingan dan roasting ya. Untuk harga juga murah buat kalian yang mau jualan mungkin. Tapi kalau saya sih saran, kalau mau jualan sebaiknya jangan pure robusta, karena kurang ada sedikit kurang ada kelasnya. Kalau robusta tuh ada di kelas-kelas kopi yang kayak Janji Jono atau kopi keningin. Jadi saya sih berharap kalau buat kalian yang pengen jualan sebisa mungkin minimal kayak blend-blendnya Tuku lah, jadi sedikit ada rasa yang earthy, coklat dan lain-lainnya, lebih playful tapi tetap nendang. Atau blendnya si di Kalang dari si Fry and Roast, menurut saya recommended banget untuk jualan juga bisa. Beberapa yang di Mapio di Workas juga banyak untuk jualan dan banyak lagi roster-roster murah yang bisa kalian, nanti saya akan cek Tageto ya. Nanti ini saya cukup sampai di sini aja si bikinnya. Nah, buat kalian yang pengen mencobain Genesis, saya akan coba bagi. Saya belum sentuh dengan tangan, simply semua pakai sendok, jadi nggak bersentuhan dengan tangan saya, langsung saya tutup. Jadi kalau kalian mau silahkan di kolom komen, tapi saya nggak akan bisa bagi semuanya, mungkin hanya beberapa, sekitar ya saya berbagi sebarang 5-6 kali seduh ya. Silahkan di kolom komen, kalau mau saya akan kirimkan. Tapi masih di seputar Jakarta, saya di luar Jakarta belum bisa, karena saya belum terlalu bisa berani jauh-jauh ke main ke Tiki dan lain-lainnya.
Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, ciao.